Balik lagi di Bujangan Absurd. Buat sobat absurd di luar sana, jangan lupa stay tune terus ya. Stay tune anjing pokoknya mah. Kita sekarang mau konten obrolan santai kosan K bareng kita nih, teman kita siapa? Kenalin dong. Nama saya Fikri Renaldi Prasetyo. Nama saya Ucup. Ini Bang Ucup, Bang Fikri. Oke, kita mau kosan dulu, konten obrolan santai dimulai dengan ngobrol perihal kasih sayang, relationship atau prinsip atau apalah itu tai anjing pokoknya. Kita mau ngobrol itu guys. Intinya buat teman-teman sobat absurd, boleh bantu dukung kita buat like, comment, dan subscribe. Oke. Dan kali ini seperti biasa udah ngebungkus seorang bajingan, enggak bajingan. Itulah ya. Iya, kopi. Balik lagi di Ya. konten obrolan santai, kita ngobrol penting gak penting sih, tapi yang mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada pelajaran yang bisa teman-teman ambil. Dan kenalin anjing, udah ya. Udah kenal. Fikri, isi lupa. Panggilannya Bagong, enggak tahu itu. Bukan Bagong, lebih tepatnya Bagoy. 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 Kalau Bagong terlalu kasar. Ya, Bagoy. Bagoy. Jadi Bang Bagoy, Apa nih? serius nanya nih ya. Punya pacar nggak sih Bang Bagoy? Sebenarnya Punya. punya. Aduh. Mau dibilang alhamdulillah punya, tapi di agama saya kurang didukung ya, kurang dibolehin. Jadi punya. Jadi di agama Islam Berat. nggak boleh berat. Ngobrol sama Ustaz. Keras dunia akhirat ini mah. Kita harus baca bawa Al-Quran. Oh, kita. Bawa kitab. Udah berat. Pacaran. Ya, Jadi apa arti pacaran buat maneh? apa ya? Sebenarnya saya sendiri ya nganggap pacaran teh cuman sebuah status. Kadang ada orang yang pacaran tapi hubungan yang terjalinnya kayak temenan biasa. Ada juga yang temenan tapi hubungannya terjalin kayak rasanya pacaran gitu, romantismenya. Jadi pacaran bagi saya cuma status doang gitu. Cuman label Dia sebagai label. bahwa maneh memiliki keegoisan tentang si doi. Kepemilikan gitu lah. Anjing memilih. Keras dunia Ngeri. akhirat. Gitu bang. Terus apa? Udah berapa lama Bang pacaran? Ini bucin nih. 3 tahun, bulan ini 3 tahun alhamdulillah. 3 tahun. Alhamdulillah. Aduh. Ya itu udah 3 tahun. Tapi terbebani nih kamu selama 3 tahun maneh pacaran. Soalnya kan ya bisa dipungkiri lah, dari dua orang manusia, kalau menurut saya sih pacaran tuh banyak adu ego, Ya. adu argumen, terus antara mengekang sebuah kebebasan yang mengatasnamakan sayang. Oh iya saya. Kalau kan ya menurut mana beban mana apa selama ini selama 3 tahun? Sebenarnya yang menjadi beban dalam hubungan teh adalah diri sendiri gitu. Maksudnya Kan kemarin mah dilahirin juga ada beban lah. perasaan nggak bisa diatur ya. Soal perasaan nggak bisa diatur. Bisa Bisa. di pengaturan, cari pengaturan perasaan. Karena ada peraturan pasti ada pelanggaran. Kalau kamu terbebani berarti kamu menghujon K. Gitu aja sekarang. Enggak, maksudnya kan di dalam hubungan katanya kan apa sih? Beban yang dirasa gitu kan. Iya, Sebenarnya dirasakan. beban yang dialami itu dibentuknya, diciptakannya gitu oleh diri sendiri. Tapi kan emang pacaran ya kayak gitu, membuat beban oleh sendiri. Iya. Terus kenapa mana pacaran?
Ya, Ya udah putusin buat pacarnya. nggak gitu. Ya gimana gitu? Ya, maunya gitu, senangnya gitu, nyamannya pacaran ya gimana lagi. Terus selama pacaran ini ada nggak sih rasa Cari misalnya pasti ada Manusiawi ya, Manusiawi. manusiawi. ada rasa apa bosan gitu anjir 3 tahun bosan gitu nih pengen ganti yang lain gitu. bosan pasti ada lah. Cuman maksudnya sikap maneh menanggapi rasa bosan maneh. Soalnya nggak mungkin sih kalau kata Aing nggak pernah bosan. Kalau kata Aing ya, tapi nggak tahu sih kalau maneh. Pasti ada fase bosan, tapi gimana cara menghadapi fase itu? Bijak nggak sih dalam melewati fase itu, atau udah ngerasa bosan langsung udahlah cut aja gitu, atau Udahlah, putus, udahlah putus bosan gitu kan? kat anjing kat Kadang-kadang cari yang lain lah, balas chatting jadi jarang, terus singkat-singkat kayak gimana. Nah, gimana cara kita menghadapi rasa bosan itu? Bijak atau terus enggak? kalau maneh gimana? Yang jadi pertanyaan tuh. Ya orang mah kan perasaan bosan timbul karena orang sendiri gitu. Berarti ada yang harus dievaluasi nih dari diri orang. Gak mungkin orang nyalahin dari sih. Ngebela doi terus. enggak Parah. bener gini nih kan tadi ngomongnya apa chatan yang garing gitu yang biasanya Oh, iya. Ham. Nah, cara Jurus Kalau ngambek, ada yang membantu bukan Sabian. kalau terus ditanya mau makan apa terserah kan itu gimana cara menanggapinya Iya sih, tapi paling harapan naon. Geus apal keur ambek ditanya, "Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa." nah cewek itu kan suka gitu tuh kamu abang Bagol ini gimana nih cara menanggapinya nih Apa dengan misalkan pas ditanya, "Kamu kenapa?" "Enggak apa-apa." Gandeng anjing. Enggak sih, saya emang nggak gitu ya. Kalau misalkan ditanya nggak apa-apa, biasanya ngerasain sih feelnya beda gitu. Kalau misalkan pasangan kita bete atau enggak, kan oh ini lagi moodnya lagi kurang bagus nih, ya kasih ruang lah, seenggaknya kasih waktu. Kalau misalkan kita terus maksain ego kita buat buat tahu dia kenapa, kan nggak baik juga gitu. Lebih Tapi baik sebenarnya sebuah reaksi itu pasti ada alasannya, ya wajar dong kalau misalkan dia tiba-tiba bete, kita minta penjelasan untuk salah aing itu di mana sih, karena kan susah anjing nyari kesalahan diri sendiri. Tapi gini loh, apa sih kalau misalkan dianya masih emosi, Ya ngobrol juga awut-awutan lah, awut-awutan, ya kita ngasih waktu dulu lah, ngasih ruang buat dia evaluasi, ngeredamin dulu terus emosinya. ngobrol evaluasi. Nanti pas kalau misalkan udah mendingan, kita coba ngobrolin gitu, coba tanya ada apa. mendingan emang dikompres lah Ya gitulah maksudnya. Terus apa lupa lagi tadi. Ya bener tadi kata Atar ya. Ucup. Ucup. Kata Ucup bahwa kita kadang nggak tahu salah kita di mana. Bahwa pun pacar saya pernah bilang kayak gini, apa yang menurut kamu benar belum tentu benar di mata orang lain. Nah, Dan maksudnya kita juga nggak bisa buat apa namanya, membenarkan, selalu merasa benar atas opini kita kan. Sedangkan kalau misalkan setiap ditanya salah aku tuh apa, enggak kok kamu nggak salah, kan pasti ya kalau misalkan salah bingung ya ngomong, jadinya. jelasin. Soalnya kan pacaran yang tanda kutip sehat lah ya, pasti punya tujuan dong. Yeah. Dan selama kita bisa saling memperbaiki ya kenapa enggak. Tapi kalau menurut Aing, pacaran itu malah banyak hubungan yang dimulai dengan banyak kebohongan. Dalam artian nggak selalu bohong, misalkan aku main sama teman padahal sama selingkuhan, nggak selalu kayak gitu. Tapi misalkan contoh pas paling simpel aja, masalah aku keluar dulu ya sebentar sama teman, oh ya udah stop nggak apa-apa, padahal dalam hati anjing jeung babaturan deui, ya pengen.
berarti itu peran penting dari komunikasi teh. Kalau misalkan dirasa kita kurang suka dengan tindakan pasangan kita, ya kita coba terbuka aja, jujur. Buka baju. Yang enggak gitu juga gitu. Maksudnya Kan terbuka lebih jujur gitu. Oh, aku nggak suka nih kamu kayak gini. Tapi apakah bisa diterima dengan saran saya itu menjadi apa sih, sebuah pernyataan, bukan sebuah peraturan baru lah gitu. Nah, misalkan aku nggak suka nih kamu kayak gini, misalkan iya aku nggak suka kamu pulang terlalu larut lah ya, itulah ambil contohnya, pulang terlalu larut. Nah, biarin si pasangan kita teh mikir gitu, apa sih langkah yang harus diambil biar Tapi kalau pasangannya nggak mikir gimana? apa? Kalau pasangannya nggak mikir mah Ya udah, mengulang gimana? itu di luar kendali kita berarti, karena mau bagaimanapun seseorang itu kita nggak bertanggung jawab atas hal itu maupun kebahagiaan dia. Apa tanggung jawab gimana? salah ambil tanggung jawab ya Bi. Juga. Orang yang bantu. Ampun. Itu datang alhamdulillah. Ya maksudnya Gimana? bagaimana orang lain itu di luar kendali kita, maksudnya gitu. Oh iya. Kita nggak punya kendali penuh atas orang lain. Tapi yang sering dialamin, yang sering jadi bahan persoalan, terus bahan diomongin lah nyapinya di saat maneh melakukan A dan maneh juga menganggap pacar maneh harus melakukan A juga. Misalkan contoh simpel, aing gak chatan sama cewek nih, dan maneh juga berpikiran oh maneh juga nggak boleh dong chatan sama cowok. Nah itu yang merasa buat ngerasa gimana sih anjing, selalu timbul misalkan pertengkaran tuh, misalkan ya kayak gitu, misalkan maneh nggak DM-an nih sama cewek lain, ya. Terus maneh juga jadi membatasi lah, kamu juga nggak boleh DM-an sama cowok lain karena aing pun enggak, kayak gitu, ngerti nggak sih? Paham maksudnya? Nah, itu mah pilihan. Kalau enggak, tapi kan kebanyakan yang pacaran tuh kayak gitu. Iya. Jadi ngebuat hubungan tuh kayak pas punya pacar tuh hilang waktu sama temen, apalagi kalau misalkan punya teman lawan jenis pasti anjing. Keki. Wah ini mah udah nggak boleh nongkrong. ya. Jadi kesannya tuh ngekang lah, protektif. Oper. Kalian nggak bahasa gue. Kalau saya ngambil dari kutipan dari Maria Teguh. bukunya ini ya, Kirain bukunya Tisna. Milea Pilih Baik, Ya. si Dylan pernah bilang bahwa kalau nggak salah ya ini mah, kalau mau dia bohong silahkan, asal jangan saya. Cuman kan pada kenyataan di lapangan ya kayak gitu. Kalau aing nggak bohong ya mana juga nggak boleh bohong dong. Dan di saat jujur juga belum tentu bisa menerima kejujuran itu. Nah, kalau ngambil kutipan dari Sujiwo Tejo, Presiden bahwa Cukar. bahwasanya kalau kita cinta itu kita ikhlas gitu. Dia mau melakukan apapun, dia mau kemanapun, dia mau dengan siapapun, silakan. Tapi kalau misalkan dia udah macam-macam, maksudnya udah di luar Grepe-grepe. batas wajar lah gitu ya, bagi Konten udah di luar batas wajar nih, udah apa sih, nggak pantas gitu sebuah pasangan melakukan itu gitu. Nah kita relakan aja gitu, karena cinta nggak bisa dipaksa Kalau gitu. rela. Kalau rela ya Gini nih, kalau aing jadi oposisi mana? Satu, emang masih ada pacaran dengan didasari sebuah keikhlasan? ada. Jarang. Contohnya kayak Tapi kan gimana? Baik, ya, nggak ada enggak, sama sekali. maksudnya, ya kan aing bilangnya udah jarang, Oh iya udah jarang. bukan nggak ada. Rata-rata yang pacaran pasti mengharapkan sesuatu hal, bukan karena keikhlasan.
Iya. Dan pasti sayang sama orang karena alasan. ngebrut ki dalam Ya. setelah itu bisa di Dan Aing paling gak setuju kalau ada orang yang bilang aku cinta kamu tanpa alasan. itu bullshit. Udah anjing sumpah udah mulutnya. Tanpa alasan Sebenarnya ini maaf ya kalau misalkan menyakiti prinsip yang dipegang sama Atar dan orang-orang kebanyakan yang bilang Ya prinsip bahwa kan Aing jadi oposisi mana? kalau misalkan orang-orang bilang bahwa mencintai itu perlu alasan, ya sebenarnya orang kurang setuju sama opini yang kayak gitu, karena pun orang juga sama bahwa cinta nggak perlu alasan gitu, bahwa orang juga nggak punya kriteria wanita yang orang pilih harus kayak gimana, seperti apa, tapi hati orang yang alasan itu penting. tapi hati orang yang memilih gitu. Oh, pas orang ngelihat banyak cewek yang lebih good looking gitu ya, orang biasa aja, hati Iya, orang nggak dia terpikat. kayak bunga di mana yang Iya, punya. good looking, good afternoon and cigarette. hati orang juga, hati orangnya juga nggak terpikat karena hati orang yang memilih gitu. Biasanya kalau misalkan ketika ngelihat ada yang lebih langsung pengen gitu, nah itu Pengen naon, hayang maksudnya lebih. pengen memiliki. Nah, Nah, ini emang ya berarti itu didasari oleh nafsu, bukan perasaan cinta. Kalau- Bagi orang sendiri. yang namanya manusia Hmm. dikasih tahu tuh dikasih satu tuh minta Minta nambah, minta dua gitu. Jadi gimana nih? Ya. Enggak sih maksudnya apa namanya ya emang Anjing. Aing kan tadi ngomong bukan enggak ada cuma jarang, dan sekarang mungkin mana juga dia bisa lah nutup mata kalau kebanyakan orang-orang sekarang pasti punya satu alasan buat menjalin hubungan sama seseorang. Ya. Setuju dong mana? Kebanyakan orang ya. Dan artian gini loh, ada kadang-kadang misalkan ya contohnya kalau misalkan maneh memilih dari sebuah keikhlasan dan tanpa alasan, Iya. ya lalu dasar maneh mencintai seseorang itu apa yang mendasari maneh bisa mencintai orang itu? Ya nggak mungkin dong misalkan spontan tiba-tiba Orang bawa kemana? set dari matamu kan. Tapi orang ngerasain itu sih. Ya, orang ngerasain itu pas Jadi- ketika sama Jawa juga. Pada Jawa pandangan sama pertama. pacar orang ya Jawa. Apa? Pada pandangan pertama gitu, anjir cantik nih. Langsung terpikat aja hatinya. Enggak. Oh, Wah, Berarti- udah nyari yang good looking mah. Anjing zaman sekolah banyak ya. jangan nyari good looking. Udah tiba-tiba hati terpikat aja gitu karena saya rasa ini cinta gitu. Ketika kita memiliki kriteria seperti ini itu jatuhnya malah kalkulasi, malah ya nggak ikhlas, nggak ridho untuk mencintai gitu. Kirain saya kalkulator. Sama aja kalkulator sama kalkulasi kan hitung-hitungan gitu buat Ya eskalator. buat mencari pasangan gitu. Canda dikit serius amat ke pemilihan. Anjay. Anjay ya. Terus pertama pendekatan tuh kayak gimana kan? Kebanyakan cewek nih kalau di WA aja. Udah mana paling salah ngedeketin cewek di WA. Paling salah. Enggak kan ini gimana ya? Nah, tapi benar mana paling salah mau ngedeketan awe dari WA. Karena pasti terputus dengan chat yang singkat. Mana ngechat hai atau salken atau save back atau apapun itu dengan pertanyaan dapat nomor aku dari Nah, siapa? bener itu. mati Nah, mati meninggal Kak. semua di situ. Aduh, pikiran langsung puyeng. Tapi kalau menurut mana dong, untuk orang-orang yang sulit nyari pasangan itu apakah nekat? karena terlalu pemilih ataukah emang orang yang susah move on dari masa lalunya, atau emang Dia banyak pertimbangan dan perhitungan dan yang lainnya? Hmm. Karena contohnya aku jomblo berapa tahun Bu? anjir berat. Jomblo berapa tahun? Dan mana jomblo berapa tahun? Hampir
setahun setengah. Anjing. Nah, Anjir. nangis lila. Api-api. Iya, Kamar gigi cepat banget. 2 tahun orang jomblo 2 tahun. Dan ya selama orang deketin cewek tuh ya pasti kayak gitu. Orang dapat dari teman orang, dia nge-PC gitu. Terus dapat dari mana nih kontak aku, kan pusing itu. Kamu kalau kamu Makanya tips buat teman-teman mending nggak usah ngedeketin cewek lewat WA, kecuali pernah ketemu sekali lah wajar ini. Tapi kalau misalkan belum pernah ketemu sama sekali, chat maneh pasti bakal mati dengan kata dapat nomor WA aku dari siapa. Yang Jadi mungkin orang- dapat dari hadiah sabun colek. jadi orang bingung gitu mulainya harus dari mana gitu. Dari WA. matamu. Mana saya dari matamu lagi, Dari gitu. matamu. Karena kalau mau jadi Dilan nggak ada Dilan di dunia Tapi nyata gitu. Dilan sih sebenarnya contoh itu kan dari kisah nyata nggak sih? Wallahu alam nggak tahu. Ya anggaplah kita anggap dari kisah Iya, nyata. iya. Dilan aja berarti adalah sebuah contoh hubungan romantis yang tidak berakhir manis. Ya nggak? Karena Kurang baiknya komunikasi dan kan zaman baheula wajar HP nyepi. iya, mispersepsi itu kalau misalkan dibaca lagi buku Dilan suara Suara rakyat, suara apa? suara dari Milea. Suara dari Dilan. Itu pokoknya buku ketiganya. Iya, suara dari Dilan, Milea, suara dari Dilan. Oh iya. Kan 1990, 1991, 2011. Milea, suara dari Dilan. Terus ada Nah di situ teh Dilan 2020, Pandemi Tember. Empret kayak gitu bikin berkuliah. bukan miskomunikasi apa sih? Jarang. Ya emang sih maksudnya kan kadang-kadang gini loh, Gong. Komunikasi lancar pun belum tentu apa yang kita maksud tuh nyampe ke dia. Ya kan? Ya. Dan ya susah juga sih maksudnya kita chatan tiap hari ini, tapi misalkan maneh mau jemput dia tapi makan dulu, terus mandinya 2 jam, terus dia tuh nanya kamu kenapa mandi lama-lama amat, padahal kan maneh juga mandi itu sebenarnya sambil coli mikirin dia. Astaga naga. daripada pas ketemu aneh-aneh Benar itu. Tekanannya aku tidak. Jadi gimana ya? Aduh. Simpel deh kalau menurut maneh dalam sebuah hubungan, hal apa sih yang menurut maneh paling toksik? Banyak sih ya. Contoh kasusnya ada nih. Jadi teman kerja punya pasangan, ya punya pasangan. Dan ternyata dan ternyata si pasangannya itu posesif banget, overprotective lah, sampai dia Si kecil mulai aktif juga nggak bisa. si teman aku ini nggak dibolehin kerja sesip sama lawan jenis. Ya itu kan maksudnya udah pacaran yang gak sehat lah. Dan sebenarnya gini loh dong, di saat kita menyadari sebuah hubungan yang gak sehat tuh, dan kita malah tetap memaksakan untuk ya udah terobos aja lah anjing. Nah, banyak orang yang berprinsip bahwa ketika pacaran terus si pasangan itu toksik, terus mikirnya nanti udah nikah juga berubah. Itu dibahas sama si Raditya Dika ya, bahwa sebenarnya enggak gitu. Iya, dan orang-orang banyak salah menganggap pernikahan itu melanjutkan masa pacaran, padahal kan selama pacaran aja udah kayak gitu, apalagi pas udah nikah lebih punya hak yang lebih gitu kan. yang merasa udahlah anjing. Itu tuh sebenarnya kata aja gini loh Gong, ada 2 kemungkinan kalau misalkan si pasangan kita overprotective itu. Yang pertama, gara-gara dia pernah atau dia melakukan hal yang misalkan gampang dekat sama lawan jenis, jadi dia merasa takut karena kesalahan dia sendiri. Terus kedua, karena merasa ya itu tadi,
mana udah milih aing seutuhnya dan aing berhak mengatur apapun tentang mana kayak gitu. kurang kurang tepat sebenarnya bagi orang sendiri ya, opini orang ini mah. Dan harusnya kita bisa mutualisme lah terhadap pasangan ya, saling menguntungkan, saling membahagiakan, saling menyayangi, saling mencintai, bukan paling ya, intinya ego gitu, harus saling ego. ya Diri sendiri. harus saling, bukan paling mendominasi pasangan lah, paling berhak mengatur pasangan lah. Yang kayak gitu udah termasuk toksik sih, melarang-larang ini itu sampai memaksa sehingga si pasangan teh kehilangan kebahagiaannya, kehilangan kenyamanannya, kehilangan jati dirinya. Ketika misalkan si pria suka bermain game terus si ceweknya ngelarang-larang kayak ya ngelarang-larang DPR. gitu, terus si cowok teh gara-gara takut kehilangan nih akhirnya mengikuti kemauan si wanita dan dia harus kehilangan kesenangannya itu, mempertaruhkan kesenangannya. Jangankan hari game kok, kadang-kadang ada seorang yang misalkan udah janji nih pacarnya, cuman ada keperluan keluarga yang urgent, terus tiba-tiba nge-cancel janjinya, pasti ngegerung. Dan entah salah pacarnya yang nggak bisa memberi penjelasan yang baik atau memang si pasangannya yang nggak bisa mengerti keadaan. karena orang pernah ngerasain, Alfi pernah pacaran pernah jadi tapi bohong ya. suatu di zaman Barreto ya, zaman dulu gitu. Gimana? Jadi dia udah siap-siap, udah cantik lah pokoknya, jelita lah Iya. pokoknya. Ayo kita mau kemana? Kamu mau kemana? Kata aku teh. Udah aku mah ngajak main, kata aku teh. Dia langsung, udah putus aja. Astagfirullah. Jangan aku jangan putus. Akhirnya ya kurang ngobrol yang ngeputus gitu. Ya, Dijemput orang. goblok gitu. Janganlah. Tapi kan untuk mengatasi masalah itu sebenarnya lebih baiknya bukan diri maneh ya. Kalau menurut maneh lebih baik untuk memutuskan hubungan itu atau lebih bersabar sampai memang dia bisa berubah dan bisa mulai mengerti, atau harus gimana? Toksik nih. Ya, kan contoh yang kayak tadi misalkan yang itu kayak mau main game sampai dilarang, sampai mau kita ada keperluan lain pun harus urus perizinan RT RW kecamatan. Dilarang gitu. Ya kalau misalkan kita sampai risih gitu ya, nggak nyaman dengan aturan-aturan itu, ya untuk apa dipertahankan gitu ya. Kita Tapi lebar kalau putus nggak ada bahan ya, sanggup. itu yang kurang tepatnya. Lebar terus nyari lagi susah. Oke, poinnya ngerti Ai. Kalau misalkan untuk alasan takut kehilangan karena kehilangan sesuatu hal dari tubuhnya itu udah salah lah ya. Soalnya kadang kita misalkan ya, kita punya pasangan terus kita larang-larang ya aku gitu nyepi gitunya. Kurang itu. aku punya pasangan nih dan dia hobinya misalkan jualan, sibuk banget jualan, ngurusin jualan sampai lupa buat ngabarin lah gitu, bahkan seharian pun nggak ngabarin. Di situ saya posesif nih, over banget sampai minta setiap saat itu dikabarin deh, tolong kemana aja sih gitu. Dan akhirnya dia kerjaan jadi keganggu gara-gara harus ngabarin aku orang katanya, terus orangnya jadi emosian gitu gara-gara dianya yang sibuk terus, hektik terus sama kerjaannya, kan jadi hubungannya nggak benar. Ya berarti itu antara salah satu dari mereka yang pantas disalahkan menurut mana siapa? Harus sebenarnya orang harus bisa ngeredam ego. Jadi meskipun cewek salah, orang tetap gitu, Salah orang yang minta juga. maaf gitu. Kagak bisa. Enggak, bukan gitu ya. Di sini posisinya orang yang posesif ya, karena orang yang nggak bisa ngertiin si pasangan bahwa pasangan orang lagi hektik sama kerjaannya.
bahwa pun pasangan pun punya kehidupannya masing-masing gitu lah ya, punya ceritanya masing-masing. Iya, dan itu sih yang sebenarnya yang dari pacaran yang tumbuh toksik itu, karena kadang-kadang pasangan kita tuh nggak ngerti kalau kita tuh punya kehidupan lain selain dia. Kita tuh punya aktivitas lain selain nemenin dia. Kita tuh punya hal yang harus dikerjain selain nemenin dia, chatan, video call, pre-callan, sampai misalkan teman aing aja pre-call sampai berapa jam terus screenshot update-nya mereka jelas aja. Kan lebih baik nggak free Ya, karena maksudnya gini loh, dari situ udah jelas ya mana pengangguran mana pekerja gitu. ya daripada nih sekarang mana mana Ras pre-call di akhirat. pre-call sampai 8 jam sekian jam. Ya terus maksud aing tuh kalau obrolannya nggak penting ya mending ngerjain sesuatu hal yang lebih penting. Setuju nggak? Ya Itu Setuju. penting. Dia mungkin ngobrol Oh, buat apa? Enggak ngobrolin apa gitu. BCS yuk kan gitu. Aji mesum. Astagfirullahaladzim. Teknik konten aja. Astagfirullahaladzim harus diedit ini di cut. Tuh Terus oke, toxic relationship teh bukan hanya kekerasan secara fisik ya, kan suka ada nih sampai lelaki teh wani nggak main fisik lah. paling gak setuju untuk fisik itu karena bukan cuman dari fisiknya yang luka tapi mentalnya juga bakal menganggap bahwa ada trauma tersendiri hingga berpikiran anjing aing kayaknya nyari pacar stop deh karena aing takut dikasarin, aing takut Ada trauma. dan menganggap Sendiri. anjing semua cewek sama aja. Oh, Kalau iya. kata Milea kan dasar cowok brengsek. Nah, bukan hanya secara kekerasan fisik, tapi juga secara kekerasan verbal, yaitu secara lisan atau tulisan. Kadang kan si pasangan anjing-anjingin si pasangannya gini sampai ini orang tua saya sendiri belum pernah loh ngomong kayak gitu ke saya, tapi ini baru pacar saja sudah berani. Itu kan udah toksik banget ya. Anjing goblok. Si goblok Kalau bungkus. sampai cuy gitu. Oh iya, wah ini parah. Dah lah gitu. Tapi menurut mana yang Gimana? mana lebih memilih untuk membuat sebuah komitmen dengan seorang wanita, ya katakanlah pacaran lah ya, atau ya udahlah kita saling sayang, kita nggak usah ada status, kita jalanin aja. Nah, Kan awalnya tadi. Iya, kalau menurut Maneh lebih baik mana? Maneh memutuskan untuk berkomitmen dengan seseorang, katakanlah pacaran, atau Maneh lebih memilih ya udah kita tahu nih kita saling suka, kita saling sayang, cuman gak usah ada status pacaran, kita jalanin aja. Buat pribadi orang sendiri ya, opini orang sendiri, pasti orang milih yang pertama, pacaran. gede. Ya, tapi ini mah pilihan ya. Semua juga nggak mutlak. Iya, soalnya teman Aing juga ada suka ditanya siapa teman, tapi main sama orang lain cemburu, kan anjing. Disuruh ditanya mana udah ngomong belum, enggak, ya udah mending jalanin aja, kan goblok. Ya, mending orang Seperti Anda menjadi Iron Man. mending yang pertama aja yang komitmen atau pacaran. Setidaknya ada benteng lah ya, bahwa ya tolonglah kalau mau dekat sama yang lain tahu batasan. Ya, gitu. Kalau ini mah enggak, jadi dia pacaran tapi cemburuan, dia main sama orang lain, Terus nggak ada komunikasi sakit hati. sampai ngekatin. Tolol. Jadi maksud Aing motivasinya apaan gitu? Ya udah jalanin aja. Jalanin aja kemana? Ke Mekah. Jalan kemana koyo? Udah ke Mekah lempar jumroh. Kemana Meledak, nih? meledak. Nih. Kita mau kemana nih? Next. Udah jam setengah 2 anjir nih ngantuk. Oke. Poin penting deh. Terus udah ngebahas toxic
relationship kita juga punya bahasan toxic friendship ya, yang dimana kadang teman teh cemburuan gitu, ada kesenjangan dalam pertemanan, kayak misalkan pas udah punya teman baru nih di luar jadi jarang ngumpul, nggak kayak dulu jadi cemburu gitu. Anjing sia bonges boga nu anyar jadi poho kanu baheula, jika lupa daratan atau kacang lupa kulit lah, yang kayak gitu kan toksik juga kan ya. Aing sebenarnya berada di teman dari dulu juga, teman yang itu aja, bukan karena nggak mau memulai, sekedar teman oke lah sama banyak orang. Tapi kalau misalkan untuk jadi teman dekat sih menurut Aing, untuk misalkan banyak teman kayaknya Enggak, bukannya gitu kan. Kalau orang gede di dia gitu. Pasti orang lamun boga baturan pasti balik di ka dieu, meskipun orang boga teman di luar gitu. karena banyak teman pun bisa jadi bumerang sih menurut Aing. Bumerang dalam artian Aing pernah baca bahwa teman itu adalah musuh yang belum menyerang. Dan di saat musuh tahu kondisi markas itu kan udah anjing bahaya. Betul. Dan yang Aing pengen tanyain masalah hubungan sama pacaran ya. Iya. Wajar gak sih menurut mana kita meminta segala sesuatu yang lebih di saat berpacaran? Contoh ngewe lah. Wah, Nah, berat nih. Menurut mana? Ya menurut orang, segalanya juga menurut orang ya. Dan setiap apa yang dilontarin sama orang anggap aja sampah. Dan bagi kalian yang ngedengerin, kalian yang ngedaur ulang sampah itu, mau diterima secara baik atau enggak, Mau jadi itu sampah, mau jadi sesuatu yang bisa bernilai atau menjadi sampah yang emang sampah. itu tergantung kalian. Yang penting Sampah. setiap omongan saya, mahal. ya, setiap omongan saya adalah sampah, mau diterima atau enggak itu balik lagi ke kalian. Setuju atau enggak itu hak kalian. Jadi untuk meminta yang lebih, bagi orang pribadi kurang sih ya, kurang setuju, bahkan nggak setuju sama sekali. Karena posisinya orang sendiri punya adik perempuan, gimana sih rasanya kalau misalkan adik perempuan kita sendiri Enak kata si iya, bagi si adik sih mungkin ya enak ya. Jadi mulai aktif kebun. langsung mas pada nanya gimana rasanya mantap. Bagi saya pribadi kurang setuju. Enggak setuju. Apa kurang? Ya kurang lah, karena semua nggak mutlak. Takutnya nggak setuju tapi relatif semuanya juga tidak mutlak. Terus Orang malu mintanya juga. enggak usah ngomong pi Minta anjing. ngebrut. Enggak, mana tuh kudu ngomong Tinggal Orang jawab pengen- gitu tuh. To the point yang pengen ngebrut nih. sayang ada jatah. Oh, Ada saya. TikTok membantu ya sekarang ya. Ada jatah nih 5.000 buat udut. Ya, mudah-mudahan sih sedikit berkurang lah. Dalam artian kayak gini lah. Entah alasan maneh mencintai pacar maneh, buat yang nonton ya, bukan buat maneh. Mencintai pacar maneh karena entah itu karena uangnya, karena gayanya, karena wajahnya, atau karena apapun itu. Tapi di saat di dalam hubungan maneh merasakan minim kebahagiaan dan banyak sengsaranya, mending, kalau saran dari Aisyah, mending udah lepasin. Karena belum tentu berjalannya waktu maneh bisa merubah orang yang maneh sayang, terutama buat cewek-cewek lah. Karena nggak bisa dipungkiri lah, dengan simpelnya aja, makmum itu pasti ngikutin imam. Kalau imamnya aja udah ngaco, gimana makmum? Iya. Tapi Aing juga percaya dengan the power of ciwi-ciwi yang bisa ngebuat, kalau emang sayang ketulusan dari hati itu pasti bisa saling bantu merubah lebih baik, saling melengkapi dan saling menerima. Ya nggak? Iya. Ada pesan-pesan mungkin, salam terakhir sebelum mana
Sebut. dari dunia. Kalau dari aku, saya, orang Mana? Ya. Anjing, goblok. nyampur lah dari tadi juga ngobrolnya aku, saya, orang. Hubungan itu kerjasama yang dimana di dalamnya saling menguntungkan, bukan berarti enggak mengalah sama sekali. Kadang salah satu pasangan harus ikhlas mengalah demi terwujudnya kebahagiaan sebuah hubungan gitu. Terus semisal punya pasangan yang nggak sesuai dengan yang ngebuat maneh bahagia, coba komunikasiin dulu, coba toleransi dulu. Kalau misalkan memang udah nggak bisa, udah coba tahap-tahap komunikasi dan toleransi masih tetap aja gak bisa, ya coba pertimbangin buat ngeikhlasin lah gitu, karena pun maneh lebih berhak buat bahagia gitu. Terus jangan mendominasi pasangan, mutualisme lah, jangan jadi parasit. Anak Twitter. Anak Twitter. Mutualan. Ya mutualisme lah, saling menguntungkan gitu. Terus kalau misalkan ada apa-apa, lebih baiknya komunikasiin, jangan dipendam. Kalau misalkan Saya setuju karena ini berpikiran bahwa bahasa bisa menyelesaikan segalanya. Percuma maneh lagi berantem, adu argumen, adu debat di chat, malah nambah memperkeruh suasana. Malah maneh mencari siapa yang benar, siapa yang salah, makin panjang perdebatan tanpa adanya solusi untuk penyelesaian masalah kalian sendiri. Ada goreng kubasa. ada goreng kubasa. Dan setiap ada masalah itu yang diperhatiin apa yang salah, bukan siapa yang salah kayak gitu. Ya kadang-kadang ya itu sih siapa pada bar. Ya udah kamunya gini, kamunya gini, kamunya gini. Ya terus solusinya apa? Iya gitu. Nggak ada. Karena kita cuman ngasih tahu salahnya ini tanpa mengevaluasi kesalahan itu. Poin penting sih di saat mana ada masalah, mending kalau kata Aing ketemu terus ngobrol daripada adu debat kecil. Pesan dari Bung Alfi. Pesan dari saya, Oke, terima kasih. jika pasangan kalian, jangan rusak pasangan kalian. Oke. Ya nyicip mah nggak apa-apa. Ya rusak teh bukan secara fisik tapi secara mental ya, psikologi, psikis yang kayak gitu. Nah kalau sama-sama ngeunah mah rusaknya juga nggak apa-apa. Kagok tong dirusak. Ayo udah kagok mah ya udahlah gitu. Kagok doer. Terus anjing. apa ya? Kita Laki-laki dijaga. laki-laki dijaga ya, cewek-cewek tuh jangan. Terus sama kalau di chat WA jangan musingin lah. Pusing bener nih. Cari jawabannya. Buat cowok-cowok amat, cinta bukan masalah bersenggama semata. Yes. Ya gitu. Itu mah nafsu bukan cinta ya, Kadek. Tapi kan mengatasnamakannya. Dah Iya. ada cinta sama kamu makanya begini juga. Ya itu kan mengatasnamakan, tapi dasarnya kan nafsu. Atas dasar nafsu mengatasnamakan Sagne. cinta. Sagne jeung kuntil budak. Terus udah mulai aktif ya kok. kacau ya. Kalau misalkan ada masalah, lebih baik diselesaikannya secara tatap muka, bukan tatap layar. Kalau Tatap wajah, bukan tatap layar. Nah gitu. kalau ada Sekarang- masalah mending selesaikan dengan secara baku hantam. Sekarang zamannya online. Iya, maksudnya secara teks gitu. Emang maneh baik. Nah, Ngebre online. lagi jadi budak. Ya maksudnya teh diselesainya secara tatap muka gitu, bukan dengan teks-teks, karena kita nggak tahu intonasi Ya. si Ya. pembicara kayak gimana. Barangkali yang diucapin sama si pembicara itu biasa aja, Kan tapi kita ngomongnya, kamu tuh kenapa sih sayang, rewel terus. Tapi kalau dibacanya pakai emosi, kamu tuh kenapa sayang, rewel terus. nah, kan kita nggak tahu intonasi dari si Yes. penyampainya kayak gimana, makanya lebih baik tetap muka lah gitu, biar tahu intonasi si pasangan kita gitu. Bukan berlaku untuk pasangan aja, tapi untuk orang lain juga. Menyelesaikan masalah lebih baik secara tatap muka langsung. Satu lagi tips buat cewek-cewek,
Kalau cowok kalian rewel, simpel, buka baju pap tete. Kelar. Satu lagi, kalau cowok kalian gak tau Brok Joy, pertahankan. Oke. Aing nggak tahu bro dia ini. Kalau nggak tahu, Udah habis ini cari tahu. Oke. Tapi harus tetap dipertahankan. Ya. Terus apa lagi? Ini deh. Dah. Udah. 4 kali 4 16. Kalau ada sumur di ladang. Janganlah menumpang mandi. Gimana sih? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah Oh, kita bolehlah menumpang kita coli. menumpang Menumpang mandi. Menumpang mandi. Mandi besar. Kalau ada kosan kosong, gabres weh. Guys, pokoknya mah bungkus. Terus perihal nyelesain masalah jangan langsung diselesain kalau misalkan kemungkinannya nggak memungkinkan gitu, kayak misalkan pengen nyelesain masalah tapi buru-buru gitu tanpa mengerti kondisi si pasangan. Dia udah ngejelasin itu gue. Apa? Makan pagi, naon sih? Makan pagi, gosok gigi, evaluasi. Jadi salam heula we. Ya. Jadi kalau api dibalas dengan api kan makin membara. Dia makin membara kan, emosinya makin membara gitu. Kalau misalkan api dilawannya sama batu tuh, sama yang keras kepala kan, sama yang gak mau kalah, susah padamnya tuh si api, si emosinya masih tetap kalah. Tapi kalau misalkan api dihadapin sama air yang fleksibel gitu, ya berusaha mengerti. Kalau api langsung diguyur air itu bakal hancur. Ya perlahan lah gitu. Tapi orang ucai di Oke guys, jadi sekian sekian dan terima kasih, obrolan kita nggak digaji. Closing Pi. Ya, cukup segitu kosan episode kali ini bersama Bang Bagoy. Yang stay tune terus. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Takol anjing loncengna. Tang. Benar. Dah.